hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Oh Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Setiap lagu yang kita nyanyikan semuanya is all God saying Jesus. Kira-kira 23 mungkin 24 tahun yang lalu saya menuliskan sebuah lagu yang sudah menjadi sebuah anthem bagi kehidupan saya. Dan kalau saudara tahu lagu ini, saya mau saudara nyanyikan sama-sama. Segala puji, segala segala puji, sebagai pesenanku.
Setiap kita siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan hati kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, segala kasih karunia dan anugerah yang kami telah terima Tuhan sepanjang hari benar setiap dari Tuhan. Kami boleh menikmati kemurahan kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan Yesus. Hati kami boleh menyanyi nama-Mu, bukan hanya mulut kami Tuhan, segenap hati kami boleh memuliakan nama-Mu Yesus. Mari Bapa, mengangkat setiap kami Tuhan, yang bertata atas setiap pujian kami Yesus. Kami percaya Tuhan, saat Kau ada di tengah kami Tuhan, sesuatu terjadi di tengah kami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan di setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang kepada-Mu. Kasih
Amin. Haleluya. Tiba saatnya pagi ini kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan dan meninggikan namanya. Amin. Haleluya. Karena keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Haleluya. Dia Allah yang hebat bagi kita semuanya. Haleluya. Dia yang berkuasa. Dia
siapa? Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan kanan kirimu, Yesus kita terhibur. Haleluya. Haleluya. Yesus kita terbiasa. Tuhan memberikan kita kemenangan. Tiada pernah ku
hati kami tekati bahwa kami tidak akan goyah di dalam mengiring Engkau, walau apapun yang terjadi, walau sejuta tantangan menghadap kami, walau 1000 rebah, walau 10.000 rebah, kami mau tetap teguh berdiri. Karena Engkau menolong kami, Engkau menopang kami, Engkau menuntun kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah buktikan itu dalam hidup kami sampai pagi ini. Engkau himpunkan kami dalam sukacita penuh karena pertolongan-Mu, karena kasih karunia-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau, dan Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Kuduskan setiap kami dan tidak ada seorang pun yang terlewatkan, mengalami lawatan dan pimpinan Roh Kudus untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Urapi dan kuduskan hamba-Mu, jadikan saluran berkat-Mu. Kami tolak segala perkara yang bukan dari Tuhan dalam nama Yesus. Lalu kami mau mengkonsentrasikan diri kami, perhatian kami seutuhnya hanya kepada kebenaran firman pagi ini. Biar Bapa dimuliakan di tengah-tengah kami, biar setiap kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Baik, puji Tuhan. Selamat jumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya masih melanjutkan pembahasan dari Mazmur pasal yang ke-73. Kalau ditampilkan pagi ini kita akan baca mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-28. Mazmur pasal 73 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-28. Baca sama-sama secara bergantian seperti biasa, tapi tidak usah berdiri karena tadi kebanyakan berdiri ya. Nanti capek. Atau mau saya suruh berdiri lagi? Ya wis, gak usah, sambil duduk aja, asal jangan sambil tidur gitu ya. Mazmur pasal 73 ayat 17, kita mulai baca bergantian sampai dengan ayat yang ke-28. Ayat 28 yang merupakan ayat terakhir dari nas bacaan kita pagi ini, kita akan baca bersama-sama. Saya mulai baca ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. 18. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. 20. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. 22. Tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku. 28. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 26. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa,
Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Udah lapan sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidupnya. Tolong tampilkan PowerPoint, dan saya akan menuntun kita dengan perantaraan PowerPoint. Saya ajak kita untuk mendalami lebih lanjut lagi kebenaran firman Tuhan yang saya sudah mulai khotbahkan minggu kemarin. Jadi ini merupakan seri kedua dengan judul yang sama, yaitu nyanyian tentang orang benar yang frustrasi. Jadi hati-hati, orang benar juga bisa frustrasi. Saya tadi pagi baru ketemu satu video, sebuah fenomena yang mulai dibahas secara ilmiah gitu, dalam perspektif ilmiah itu sudah mulai ramai dibahas. Setelah peristiwa kecelakaan seminggu apa 2 minggu yang lalu juga, ada siswa SMA atau SMK yang berlibur di pantai selatan di daerah Jogja, dan ada beberapa yang hanyut terbawa ombak. Lalu ada beberapa yang jadi korban, meninggal. Nah, memang fenomena kecelakaan selalu terjadi dalam apa istilahnya itu, perjalanan wisata siswa itu nama apa? Ada bahasa Indonesia ya istilahnya. Ya, study tour lah begitu. Apakah itu kecelakaan di jalan raya atau bahkan kecelakaan di tempat wisata. Nah, sehingga konon kabarnya setahun 2 tahun lalu itu sudah ada semacam peringatan begitu. Mungkin belum sampai larangan, tapi sudah menjadi peringatan supaya tidak boleh ada lagi yang namanya study touran begitu. Ya, pernah dengar itu ya? Tapi nampaknya tetap ada, karena dengar-dengar itu memang proyek begitu. Ya, jadi sekolah tidak menyelenggarakan itu rugi sekolahnya. Nah, singkat cerita, kejadian di pantai selatan Jogja itu membuat para ilmuwan mulai membahas dan berbicara tentang sebuah fenomena alam yang biasa sebenarnya, tapi masyarakat harus paham supaya waspada. Fenomena itu namanya rip current. Rip current itu cara Indonesianya sederhananya itu arus balik bawah laut yang biasa terjadi di pantai. Nah, ketika ombak pukul ke pantai, orang yang biasa bermain di pinggir pantai umumnya menghindari tempat atau wilayah yang ada banyak busa pukulan ombaknya. Nah, orang umumnya menghindari itu. Padahal menurut para ilmuwan, sebenarnya yang berbahaya itu adalah bagian yang justru tidak ada busa ombaknya. Kenapa? Karena itu lebih dalam, dan biasanya kan ombak memukul ke darat itu kan dia kembali lagi ke laut, itu yang namanya arus balik itu. Dan biasanya arus balik itu dia mengalir melalui bagian yang tengah itu. Maka ada istilah air tenang menghanyutkan gitu kan. Nah, tadi pagi saya ketemu video yang justru fenomena itu dirohanikan, dibahas
dalam perspektif teologis. Nah, pembahas itu mengatakan bahwa banyak orang Kristen lengah dalam situasi kehidupan yang tenang, suka malah paling suka menghadapi situasi kehidupan yang tenang, nyaman, lancar, diberkati. Siapa yang gak suka begitu? Sehat, gemuk. Padahal minggu kemarin kita dengar sehat, gemuk, sukses, lancar jaya itu punyanya siapa itu? Punyanya siapa itu? Orang fasik kan? Nah, lalu si orang benar, si Asaf itu, mudah-mudahan saudara gak lupa bahasan minggu kemarin. Si Asaf itu dia cemburu melihat kenyataan itu, lalu dia menjadi nyaris tergelincir. Nah, untungnya Asaf itu sadar. Nah, rupanya Asaf sadar karena dia suka merenung, suka mengkhususkan waktu untuk merenungkan kehidupannya. Lalu dia menemukan solusinya akhirnya. Minggu lalu kita sudah bahas dua hal. Kesalahan atau dua kesalahan Asaf yang membuat dia nyaris tergelincir. Muncul kan? Kalau jalan terus ya, PowerPoint jalan terus, jadi saya tidak usah komando klik begitu ya. Jadi saya ngomong kira-kira poinnya apa langsung dimunculkan. Nah, ini yang kita bahas minggu kemarin. Kesalahan Asaf adalah konsep pemahamannya tentang berkat itu salah. Betul bahwa sehat, gemuk, lancar, sukses itu berkat, tetapi itu bukan berkat khusus, itu berkat umum. Masih ingat kan ya? Dan yang namanya berkat umum itu semua orang bisa mengaksesnya. Siapa cepat dia dapat. Siapa bulat dia lebih sukses, begitu. Itu hukum umum, hukum alam yang memang Tuhan sudah mendesainnya begitu. Ya. Tapi ada berkat khusus yang lebih dari sekedar sukses, lebih dari sekedar kaya, lebih dari sekedar sehat dan gemuk. Apa itu? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga orang percaya seharusnya lebih fokus kepada berkat khusus, lebih giat untuk mengejar, mencari berkat khusus, bukan merasa cukup puas dengan memiliki yang namanya berkat umum itu. Asaf salah dalam hal ini, dalam konsep ini. Yang kedua, kesalahan Asaf adalah dia lebih fokus orientasi hidupnya, atau fokus dan orientasi hidupnya salah. Nah, ini titik tolaknya di ayat 17 itu. Ya, ayat 17. Ayat 17 berkata, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Itu merupakan titik balik. Mazmur 73 ini menggambarkan kehidupan Asaf sebelum dia masuk ke tempat kudus Allah dan sesudah dia masuk ke tempat kudus Allah. Masuk ke tempat kudus Allah itu bicara tentang apa itu sebenarnya? Masuk ke tempat kudus Allah itu bicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Dalam versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kalimat masuk ke tempat kudus Allah itu dikalimatkan ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan itu bersekutu dengan Tuhan. Jadi rupanya kesalahan Asaf adalah itu. Dan dia menemukan titik baliknya. Dia perbaiki kesalahan itu. Dan pagi ini kita akan belajar dari Asaf
tentang bagaimana setelah dia menemukan solusi. Jadi solusi yang dia temukan adalah setelah dia masuk ke rumah atau tempat kudus Tuhan. Kita akan melihat, kita akan belajar tentang solusi apa yang ditemukan oleh Asaf. Kita lihat sama-sama. Ya, yang pertama, dia bertekad, dia memperbaiki diri untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Ada baiknya kita baca lagi dulu ayat yang ke-17. Ayat 17, tampilkan ayatnya dari isi worship. Ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saya katakan tadi bahwa ayat 17 itu merupakan titik tolak atau titik balik dari kehidupan sebelum dan sesudah dia menemukan solusi atas masalah hidupnya, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Rupanya sebelum dia bertekad untuk bersekutu dengan Tuhan, dia persekutuannya dengan Tuhan kurang. Dia mungkin menganggap remeh persekutuan dengan Tuhan karena merasa diri sebagai orang benar. Asaf itu bukan sekedar seorang benar, tapi saya sudah informasikan bahwa dia adalah pemimpin musik Budia di zaman Raja Daud. Jadi dia punya status yang lebih, dia punya status yang istimewa, maka dia merasa nyaman, dia merasa cukup happy dengan status dan kondisinya itu, sehingga dia mengabaikan betapa pentingnya persekutuan dengan Tuhan. Nah, itulah yang membuat dia nyaris tergelincir itu. Ayat berapa itu? Dia bilang aku nyaris tergelincir. Ayat 2, ayat 3, dia nyaris tergelincir. Tetapi setelah dia pulihkan persekutuan dengan Tuhan, dia melihat berkat itu, kesuksesan itu, kekayaan itu dari perspektif yang berbeda, dari cara pandang yang berbeda. Bagaimana cara pandang berbeda dari Asaf setelah dia memulihkan persekutuannya dengan Tuhan? Kita baca ayat 18. Ayat 18. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Masih ingat kalimat terakhir dari ayat 17 apa? Atau tampilkan lagi dulu deh ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Baca sama-sama mulai dari kata dan. 1, 2, 3. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Kesudahan siapa yang diperhatikan di sini? Kesudahan orang fasik itu, yang sehat, gemuk, yang sukses, yang kaya raya. Nah, dia melihat itu, lalu kemudian dia mendapatkan cara pandang yang baru dalam melihat berkat itu. Kembali tampilkan ayat 18. Sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Hanya ketika orang ada dalam persekutuan yang intim, hanya orang itulah yang bisa melihat bahwa sehat gemuk saja sia-sia, kaya saja sia-sia. Tapi ada sesuatu yang lebih istimewa daripada itu, karena dia kemudian melihat bahwa yang namanya sehat, yang namanya kaya, yang namanya sukses dan sebagainya itu seperti ditaruh Tuhan di tempat-tempat licin, sehingga ada saatnya mereka jatuh dan
Apa ini? Asap mengalami apa? Nyaris tergelincir. Kalau tergelincir itu ujungnya apa? Jatuh. Ya. Ini lebih parah dari sekedar jatuh, hancur. Orang fasik yang hanya merasa nyaman dengan kekayaan mereka, kesuksesan mereka, mereka anggap sukses kaya raya itu merupakan tujuan tertinggi dalam hidup mereka. Itu ternyata Asaf melihat setelah dia ada dalam persekutuan dengan Tuhan, Asaf lihat bahwa itu ternyata semuanya sia-sia. Mereka akan hancur pada waktunya. Ayat 19 bilang apa? 1, 2, 3. Betapa binasa mereka, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Masih ingat peristiwa Los Angeles? Apa yang terjadi? Kebakaran menimbulkan kehancuran total. Los Angeles itu salah satu kota favorit, salah satu kota maju. Banyak hal yang unggul di sana, yang dibanggakan oleh masyarakatnya, tapi hancur dalam sekejap. Berapa besar kerugian yang dialami? Saya belum pernah ketemu itu berapa banyak kerugian yang terjadi akibat kejadian itu. Masih ingat tsunami Aceh? Hancur dalam sekejap. Masih ingat tsunami Palu yang kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai fenomena alam bernama likuifasi. Apa itu likuifasi itu? Tanah bisa terbolak-balik, longsor yang begitu rupa, bukan longsor biasa. Itu tanah bisa mengalir kayak air, kayak sungai begitu, dibolak-balik sehingga bangunan-bangunan amblas ditelan oleh bumi. Itu terjadi di Palu berapa tahun lalu itu. Sia-sia kan? Harta itu ternyata ujungnya adalah sia-sia kalau Tuhan turun tangan, kalau Tuhan marah dalam hal ini, kalau Tuhan murka dalam hal ini, semua binasa dengan sekejap. Maka itu sia-sia saja sebenarnya. Asaf akhirnya melihat itu. Ayat 20. 1, 2, 3. Seperti mimpi pada waktu terbangun dia Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ini adalah nasib orang fasik yang membanggakan kesuksesan, yang membanggakan kekayaan, yang membanggakan sehat gemuk dan sebagainya. Seolah-olah Tuhan mereka adalah itu, seolah-olah tujuan hidup mereka adalah itu. Tapi ternyata sia-sia, akan hancur dalam sekejap. Sebenarnya kebenaran ini bukan cuma ilmu yang didapat dari Alkitab. Saya baca sebuah buku kuno, buku karangan Aristoteles yang kemudian dicetak kembali. Lalu ternyata Aristoteles juga mengucapkan hal yang sama seperti Asaf ini. Coba tampilkan PowerPoint ini di PowerPoint. Iya, ini Aristoteles. Perhatikan, Aristoteles ini hidup pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Kalau hitungan tahun sebelum Masehi itu hitungnya mundur, gitu
gitu ya. Nah kalau sesudah Masehi hitungannya maju. Jadi kalau lihat penulisan angka mundur seperti ini, itu biasanya hitungan tahun sebelum Masehi. Jadi Aristoteles ini hidup lebih dari yang hampir 400 tahun sebelum Tuhan Yesus. Dia bilang begini, coba baca sama-sama pernyataan dia ini. 1, 2, 3. Tuhan memberi kemakmuran berlimpah-limpah kepada banyak orang, bukan karena Ia memberi kebaikan kepada mereka, tetapi untuk membuat kehancuran mereka terlihat nyata. Mirip gak dengan isi Mazmur 73 ayat 18 sampai 20 itu? Mirip gak? Mirip. Menurut saya ada dua kemungkinan. Pertama, karena ini memang kebenaran universal, sehingga semua orang bijak paham hal ini. Yang kedua, bisa jadi yang satu kutip yang lain, yang satu niru yang lain. Kalau kemungkinan ada yang kedua, kira-kira siapa yang niru siapa? Asaf yang niru Aristoteles atau Aristoteles yang niru Asaf? Ingat siapa Asaf? Asaf itu pemusik dan pencipta lagu di zaman Raja Daud. Daud hidup tahun berapa? Lebih 900 tahun sebelum Masehi. Aristoteles hampir 400 tahun sebelum Masehi. Berarti beda usia antara Asaf dengan Aristoteles itu kurang lebih 500 tahun. Lebih tua siapa? Lebih tua Asaf. Jadi siapa yang niru siapa? Aristoteles yang niru Asaf. Itu jelas. Ini perlu karena kecenderungan berpikir orang kita, orang Indonesia itu terbolak-balik, logikanya sungsang. Yang belakangan malah, atau yang lebih dulu malah dianggap meniru yang belakangan. Itu kan logika sungsang namanya. Tapi ini jelas, Aristoteles menyampaikan, mengemukakan kebenaran yang persis seperti yang Asaf ucapkan itu. Saudara perhatikan saudara, saya menemukan kebenaran di dalam ucapan Aristoteles ini. Lebih penting mana sebenarnya? Berkat umum atau berkat khusus? Saudara perhatikan kembali. Dengan saya baca, saudara simak baik-baik, lalu coba pikirkan bersama. Lebih penting mana? Berkat umum atau berkat khusus? Minggu kemarin kita sudah banyak bicara tentang itu. Mari kita pikirkan lagi pagi ini. Perhatikan, Aristoteles sudah begini. Tuhan memberi kemakmuran berlimpah-limpah kepada banyak orang. Bagus dah kemakmuran berlimpah-limpah itu? Bagus dah? Bagus. Saudara pingin dah makmur berlimpah-limpah? Pingin dah? Pingin dah? Oh pingin. Semua orang pingin itu. Tapi dia bilang Tuhan memberi kemakmuran berlimpah-limpah kepada banyak orang. Perhatikan kalimat selanjutnya. Bukan karena Ia memberi. Sorry, minta maaf. Tolong ambil air. Ya, tidak apa-apa. Biar begitu. Saya tadi bolak-balik keluar tuh cari sedotan, nggak ada sedotan. Tuhan memberi kemakmuran itu bukan karena Tuhan memang baik untuk mereka, bukan. Tuhan membuat mereka sukses itu bukan karena Tuhan baik, bukan karena Tuhan berkasih karunia, bukan. Tetapi untuk apa? Untuk membuat kehancuran mereka menjadi
Jadi lebih penting mana ini? Lebih penting berkat umum atau berkat khusus? Lebih penting berkat khusus. Lebih penting berkat khusus. Ingat ayat yang kita baca minggu lalu, apa untungnya jika seseorang memiliki seisi dunia ini tetapi jiwanya binasa? Maka seharusnya yang lebih banyak kita kejar, yang lebih banyak kita cari adalah persekutuan dengan Tuhan. Yang harus lebih kita upayakan adalah bukan pemulihan ekonomi, tapi pemulihan persekutuan dengan Tuhan. Pemulihan ekonomi perlu. Pemulihan usaha perlu. Tetapi pemulihan hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Ini pengalaman nyata dari Asaf yang mengajar kita. Bukan sekedar karang-karang. Asaf ngalami sendiri. Ketika dia lebih fokus untuk bersaing dengan orang fasik yang sehat gemuk itu tadi, dia nyaris tergelincir. Dia lupa persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka dia nyaris tergelincir. Tapi setelah dia pulihkan persekutuannya dengan Tuhan, dia baru melihat, oh ternyata semuanya sia-sia. Tolong kembali ke lanjutkan slide berikut. Harta kekayaan itu bisa bermanfaat, artinya bisa menjadi berkat, tetapi sekaligus bisa menjadi petaka. Ada banyak hal yang kita bisa kembangkan dalam hal ini, tapi saya mencatat beberapa hal saja sekedar untuk mengingatkan kita bahwa harta berkat yang kita peroleh itu bisa bermanfaat, setidaknya membuat kita tidak berkeguguran. Ingat doa Agun bin Yake yang kita baca minggu kemarin, ya, Amsal pasal 30. Tuhan, jangan membuat aku miskin, tapi juga jangan membuat aku kaya raya, supaya kalau aku miskin, aku tidak menghujat Tuhan, supaya aku tidak menggerutu, supaya aku tidak bersungut-sungut. Karena kekurangan terus kan kalau miskin kan. Tapi jangan juga membuat aku kaya, sehingga kalau aku kaya raya aku lupa sama Tuhan. Itu doa Agun bin Yake. Ternyata berkat itu perlu bermanfaat, supaya minimal membuat kita tidak berkekurangan. Saya mau tanya, saudara, kalau nyanyi memuji Tuhan, lebih semangat yang mana? Ketika belonjo lancar dan kurang belonjo, lebih semangat yang mana? Karena memang itu perlu. Minimal kita tidak berkekurangan dengan adanya berkat itu. Maka Alkitab selalu menjamin yang namanya pemeliharaan Tuhan. Dan Alkitab bicara pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya ketika musim hujan, tetapi juga musim panas. Bukan cuma ketika musim menuai, tapi juga musim paceklik. Alkitab pastikan pemeliharaan Tuhan itu ada. Yang lebih maksimal lagi kalau kita diberkati Tuhan. Sudah yang baca ini, daerah sama-sama baca. 1, 2, 3. Yang semangat dong bacanya. 1, 2, 3.
Masih ingat pernyataan iman kita apa tiap minggu? Diberkati dan menjadi berkat. Bisa nggak kita menjadi berkat kalau kita tidak diberkati? Bisa nggak? Tidak mungkin. Mustahil kita menjadi berkat kalau kita tidak diberkati. Jadi berkat itu perlu enggak? Perlu. Cari berkat sama enggak? Enggak sama. Enggak sama. Tapi hati-hati, pengalaman Asaf mengajar kita bahwa lebih fokus mengejar berkat, lalu mengabaikan persekutuan dengan Tuhan, membuat dia nyaris tergelincir. Slide berikut kita lihat sama-sama. Ingat, berkat itu bisa menjadi bermanfaat, kekayaan itu bisa menjadi berkat bagi kita, tapi sekaligus juga bisa menjadi apa? Malapetaka. Contoh berkat membawa petaka. Apa ini? Kebanyakan diberkati bisa membuat kita menjadi sombong karena suka pamer. Orang kalau memiliki lebih itu biasanya suka pamer. Ingat, ibu-ibu belanja di bakul sayur. Tahu ibu-ibu kan suka pamer mas-masannya kan. Mau belanja di bakul sayur, tangannya penuh dengan gelang emas, cincinnya penuh dengan gelang emas, ali-ali emas. Lalu ngobrol karo sama bakul sayur sambil pamer. Bakul sayur tidak mau kalah. Setiap dengar omongan si ibu yang beli sayur itu, dia nunjukin giginya. Nggak tahunya giginya itu ada emasnya. Dulu kan ada gigi tempelan emas itu. Jadi kalau saya hidup di zaman dulu, gigi saya kokoh ini sudah dipasang emas kira-kira. Orang suka pamer. Pamer itu sifat alami manusia. Malah manusia itu lebih sombong dari pemilik asli dari barang yang kita sombongkan itu sebenarnya. Jadi tahu emas itu aslinya dari mana? Emas itu dari mana? Dapatnya dari mana? Dari dalam tanah. Pakaian yang paling bagus dari wool, kain wool. Kain wool itu aslinya dari mana? Bulu domba. Domba yang punya wool yang asli tidak pernah sombong. Manusia yang pamer, manusia yang menyombongkan itu. Pamer itu sendiri kesombongan. Ingat, Tuhan benci kepada orang sombong. Jadi ternyata berkat itu bisa menjadi petaka kalau kita tidak bisa menempatkan dengan baik, kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik. Terus selanjutnya baca sama-sama 1, 2, 3. Oh, yang baca cuma 2 orang, yang lain cuma mau. Ayo baca sama-sama yang jelas 1, 2, 3. Jadi hidup orang hancur karena apa? Berkat atau miskin? Berkat. Rumah tangga orang kebanyakan hancur karena apa? Berkat atau kemiskinan? Berkat. Banyak-banyak karena berkat.
berkat itu ternyata bisa membawa kehancuran. Maka nasihat firman Tuhan ini bagus untuk selalu diingat dan diperhatikan. Selain dari doa Anur Bidiake yang kita baca minggu kemarin, 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai 10. Tolong tampilkan dan kita baca sama-sama. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Ya, ini selalu harus diingat ini. Kita harus ingat bahwa kita lahir dari kandungan ibu kita tidak bawa apa-apa. Nasib manusia ketika lahir dan mati itu sama. Tidak bawa apa-apa waktu datang dan pergi juga tidak bawa apa-apa. Ada istilah datang kosong, pulang kosong. Itu manusia. Ini prinsip ini selalu dimunculkan tidak hanya dalam kitab suci tetapi juga di luar kitab suci, mengingatkan manusia akan pentingnya mawas diri untuk tidak sombong karena lahir tidak bawa apa-apa dan tidak membawa apa-apa ketika pulang. Ayat 7 ini, ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kata cukuplah ini terambil dari sebuah prinsip Alkitab yang mengajarkan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Maksudnya jangan mengada-ada. Jadi standar hidup orang percaya itu, standar hidup orang beriman, standar hidup orang yang hidup berpengharapan itu cukup. Cukupnya itu berapa sih nilainya? Relatif. Ada yang 1 juta cukup, ada yang 10 juta tidak cukup. Jadi cukupnya itu bukan ditentukan oleh nilai uang, tetapi cukupnya itu ditentukan oleh bagaimana kita mengatur, bagaimana kita mengelola berkat Tuhan yang kita peroleh dalam hidup kita untuk mencukupi kehidupan kita. Ayat berikutnya, ayat 9. Nah ini peringatannya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Nah, tadi ingin kaya itu bagus dah tadi. Bagus kan? Minimal tidak berkekurangan. Dan ada yang kita belum tuntaskan sebenarnya. Coba kembali lagi ke slide sebelumnya. Nanti kembali ke ayat ini. Slide sebelumnya. Nah, ini membuat kita bisa menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan dengan jalan apa? Menopang pekerjaan Tuhan dan menolong sesama. Jadi kita bisa menjadi berkat. Lalu kembali ke ayat tadi, 1 Timotius 6 ayat 9 tadi. Lihat sama-sama. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Jadi kaya itu bagus. Memiliki berkat yang lebih itu bagus. Membuat kita bisa menjadi berkat, bisa menolong sesama, bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Bagus. Tetapi ingat, kekayaan itu bisa juga menjadi pencobaan. Baca terus. Ke dalam jerah dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi ayat ini sekaligus berbicara tentang kemanfaatan dari berkat, tetapi juga berkat dari sisi sebagai pemicu malapetaka. Kita lihat ayat 10. Ayat 10 mengemukakan prinsip yang menjadi alasannya.
1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Seperti Asaf ini, sebelum dia memulihkan persekutuannya dengan Tuhan, dia terjerumus dalam cinta akan uang, terjerat dalam akar segala kejahatan. Untungnya dia baru nyaris tergelincir, dia belum benar-benar tergelincir. Maka dia sadar dan dia pulihkan persekutuannya dengan Tuhan. Kembali ke PowerPoint. Slide berikut. Terus. Ya. Ini hal berikut yang mau kita belajar dari Asaf pada pagi ini. Tekad Asaf. Jadi setelah dia menemukan solusinya tadi adalah memulihkan persekutuan dengan Tuhan. Nah, setelah dia menemukan solusinya, maka ini dua hal yang dia lakukan sebagai tekadnya. Yang pertama apa? Selalu mendekat kepada Tuhan. Selalu jaga persekutuan dengan Tuhan. Itu tekad. Sebuah solusi untuk perbaikan, sebuah solusi untuk perubahan. Apalah artinya kalau tidak ditekati untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan perubahan. Nah, Asaf bertekad itu. Dia sudah temukan apa kesalahannya, apa yang membuat dia nyaris tergelincir. Dia sudah temukan itu. Maka sekarang dia bertekad untuk memperbaiki persekutuannya dengan Tuhan, selalu mendekat dengan Tuhan. Kembali ke Mazmur 73, kita lihat sama-sama ayat 23, ayat 27 dan 28. Ayat 23 kita sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku. Lihat ayat sebelumnya, 2 ayat di atas itu, ayat 21 dan 22. Perhatikan saudara, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Terus 22, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ini kondisinya, kondisi nyaris tergelincir itu tadi. Ingat, dia nyaris tergelincir karena apa? Iri kepada kesuksesan, terpukau dengan kesuksesan orang fasik. Dia nyaris tergelincir. Nah, gambaran atau kondisi dia nyaris tergelincir itu apa? Nah, seperti digambarkan dalam ayat 21 dan 22 ini. Lalu kembali lihat ayat 23, tekadnya apa? Tetapi aku tetap di dekat, engkau memegang tangan kanan. Jadi meskipun dalam kondisi belum pulih, tapi dia bertekad untuk tetap dekat dengan Tuhan. Itu tekad yang perlu. Jadi pagi ini kita belajar dari Asaf untuk bertekad memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki persekutuan kita dengan Tuhan, meningkatkan keaktifan kita beribadah, membaca firman, berdoa dan sebagainya, untuk memulihkan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena ada hal penting di situ, Tuhan memegang tangan kita. Meskipun dalam kondisi parah sekalipun, kalau Tuhan pegang tangan kita, itu jauh lebih baik ketimbang sehat gemuk tapi tidak disertai oleh Tuhan. Maka sekali lagi, pemulihan persekutuan dengan Tuhan itu harus menjadi fokus dan orientasi hidup kita. Kembali ke PowerPoint.
Jadi yang pertama, tekad Asaf adalah selalu mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, tekad Asaf yang kedua apa? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Selalu hidup berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, keadaan memang terbolak-balik, berubah-ubah, dan perubahan itu tanpa kita prediksi. Tapi apapun terjadi, kita harus tidak berubah untuk tetap hidup berpengharapan. Ayat 25, 26 bilang apa? Buka ayatnya. Ya, kita baca sama-sama. Ini lagu yang kita nyanyikan minggu kemarin dan akan kita nyanyikan lagi nanti. Apa dia bilang ayat 25? Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Berikut 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetap hidup berpengharapan. Dan kira-kira kalau kita baca bersama-sama tadi ada ungkapan engkau memegang tangan kananku. Dari situ saja ayat berapa tadi itu? Ayat 23. Engkau memegang tangan kananku. Ayat 24 atau 23? Coba tampilkan lagi ayat di atasnya. Ayat 24 mungkin. Oh ini ayat 23. Engkau memegang tangan kananku. Ini Asaf berbicara ini ketika dia masih dalam keadaan nyaris tergelincir tadi. Masih terpuruk, tidak ada petunjuk tentang bagaimana dia sudah dirubah, nasibnya dirubah dari parah menjadi kaya raya. Tidak ada gambaran tentang itu. Tetapi kalimat ini menjadi petunjuk bagi kita. Kalau Tuhan pegang tangannya Asaf, kira-kira Asaf dipulihkan? Pasti dipulihkan. Matius 6 ayat 33 itu hukum Tuhan yang pasti tergenapi dalam kehidupan orang percaya. Apa itu ayatnya? Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua yang lain akan ditambahkan kepada. Cari dahulu kerajaan Allah berbicara tentang pemulihan, peningkatan persekutuan dengan Tuhan. Maka semua yang lain itu berbicara soal sehat, gemuk, sukses, kaya dan sebagainya. Jadi kita harus tempatkan mana yang lebih penting, mana yang harus lebih diutamakan. Mencari Tuhan lebih dari apapun, mengutamakan persekutuan dengan Tuhan lebih dari apapun. Saya mau ajak kita untuk baca kembali ayat 28. Ayat 28. Mari baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini bernada pengharapan, bernada tekad, tapi sekaligus bernada keyakinan bahwa Tuhan pasti memulihkan dia. Karena Tuhan adalah tempat perlindungannya. Perhatikan kalimat ini, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaan. Asal berkeyakinan Tuhan pasti melakukan sesuatu atasnya, sehingga ada pengalaman-pengalaman yang berbeda yang bisa membuat dia bersaksi tentang kedahsyatan Tuhan,
bisa membuat dia bersaksi tentang kehebatan Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi tampilkan slide terakhir yang merupakan penekanan untuk kesimpulan pada pagi hari ini. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, intensif itu apa maksudnya? Intensif itu maksudnya apa? Ya, intensif itu maksudnya terus menerus, tidak berhenti, itu intensif, bahkan terus ditingkatkan, itu bicara intensif. Intensifkan persekutuanmu dengan Tuhan sampai engkau memiliki cara pandang yang benar tentang berkat, dan bertekadlah untuk selalu hidup berpengharapan. Tutup kepala bersama di hadapan Tuhan. Para pemain musik juga akan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kita untuk menyanyikan kembali pujian yang kita nyanyikan kemarin. Tidak ada yang mengingini di sorga, tidak ada yang mengingini di bumi melebihi Engkau Tuhan. Mari kita coba belajar dari Asaf. Dalam kondisi masih nyaris tergelincir, dia bilang, meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi aku tetap berharap kepada Tuhan. Gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya tidak tahu apa kondisi yang saudara sedang hadapi hari ini. Mungkin saudara sedang bingung seperti Asaf, nyaris putus asa, nyaris tergelincir. Karena putus asa, frustrasi menghadapi kenyataan hidup yang terus mengalami kemerosotan. Belajarlah dari Asaf. Setelah dia memperbaiki persekutuan dengan Tuhan, dia ulangkan tekadnya untuk memulihkan persekutuannya dengan Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti memulihkan. Sama seperti itu kita percaya Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, di bumi sekalipun hatiku dan hatiku habis
bicara kepada mereka yang sedang terpuruk dan putus asa dan sedang frustrasi. Ingat, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan dunia ini. Hidup kita ditentukan oleh kekuatan kuasa tangan Tuhan. Maka jangan abaikan persekutuan dengan Tuhan. Tingkatkan persekutuan dengan Tuhan. Alami dulu pemulihan persekutuan dengan Tuhan. Maka percaya Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Saya juga mau berbicara kepada mereka yang merasa nyaman, merasa sudah cukup berhasil, mereka merasa sudah cukup diberkati. Ingat, berkat itu bisa menjadi jerat iblis bagi kita. Hati-hati. Maka sama seperti yang pertama tadi, persekutuan dengan Tuhan itu betapa pentingnya supaya kita sungguh-sungguh bisa menikmati, mengalami berkat yang memberi manfaat bagi jasmani dan bagi rohani. Mari bertekad sungguh-sungguh untuk memulihkan persekutuan dengan Tuhan. Mari bertekad sungguh-sungguh untuk tetap hidup berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Kembali kita nyanyikan pujian ini. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di sorga dan di bumi, Tuhan. Selain Engkau tiada yang lain. Ada padaku di surga selain Engkau tiada yang lain yang Kudus tuntun kami untuk memulihkan persekutuan dengan Bapa.
untuk mengalami perubahan cara pandang, untuk mengalami betapa rencana ajaib Tuhan dalam memberikan berkat khusus bagi kami, melebihi berkat umum, untuk mengalami pemulihan. Percaya kami akan kepastian pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan pasti memelihara kami. Tetapi kami lebih mengutamakan berharap kepada Tuhan. Kami lebih mengutamakan mencari Engkau. Kami lebih mengutamakan pemulihan persekutuan dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti memelihara kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Tuhan pasti memulihkan keadaan kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Roh Kudus, tolong kami, buat kami mengerti kebenaran firman-Mu Bapa, agar kami tidak terjerumus dalam arus dunia, tetapi kami menjadi orang-orang yang benar-benar diberkati dan menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Tuhan, tolong mereka yang sedang bingung, mereka yang sedang frustrasi dalam kesulitan demi kesulitan hidup yang mereka alami, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, tolong. Mungkin ada yang sudah mulai nyaris tergelincir seperti Asaf. Hamba mau berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, tolong tuntun mereka seperti Tuhan tuntun Asaf untuk menemukan solusi yang terbaik bagi hidup mereka. Dan Roh Kudus yakinkan kepada kami, supaya kami mengerti bahwa solusi yang terbaik adalah memulihkan persekutuan kami dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh memberi kami kesadaran akan hal ini. Dan tidak hanya sadar, tapi kami bangkit untuk memulihkan persekutuan kami dengan Tuhan. Dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami percaya pemulihan itu pasti terjadi. Tuhan pasti mengangkat kami dalam kemuliaan demi kemuliaan sesuai dengan rencana. Terima kasih Bapa di sorga. Berkat-Mu atas seluruh jemaat yang mendengar firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan kembali. Nanti kita akan mendengarkan informasi warta gereja lebih lanjut, tetapi saya ingin menyampaikan sebagai awal, jangan lupa besok minggu ibadah kita adalah kemasan Imlek Cap Gome, dan sekaligus ada Valentinnya. Karena tanggal 14 itu hari Valentin. Nah, di ibadah kita besok minggu itu dikemas jadi satu. Entah warnanya seperti apa, nanti akan diatur oleh panitia yang mempersiapkannya. Baik, kita persiapkan persembahan kita bersama-sama, dan sambil nanti kita dengar pengumuman lebih lanjut. Kepada Tuhan yang bertugas, kami persilakan maju ke depan. Hidup
rekan yang melayani Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Info sepekan dalam minggu ini, hari Kamis akan ada ibadah WBI yang dimulai pukul 6 di tempat ini. Jadi hari Kamis ini, Kamis besok, ada ibadah WBI jam 6 sore. Mari ibu-ibu kita berkumpul kembali untuk bersama-sama. Jumat doa malam di tempat ini dimulai jam 7 malam. Itu info sepekan, tadi sudah disampaikan. Minggu depan ibadah kita disertai dikemas dalam nuansa Imlek. Jadi mari hadir bersama-sama, ajak saudara, rekan teman yang lain yang mungkin hari ini tidak dapat datang. Karena nuansanya Imlek, jadi dress code-nya, bajunya diharapkan warna merah. Saya tidak tahu kenapa harus merah. Merah itu lambang. Kalau Indonesia merah itu berani. Merah-merah kita minggu depan, dan mari bersuka-cita bersama untuk beribadah bersama-sama. Ada pengumuman tambahan? Ya, mari berdiri bersama-sama. Mari beri salam satu sama lain, katakan tetap hidup berharap dalam Tuhan. Haleluya. GBI Immanuel. Bapa di sorga, buat segala berkat-Mu yang kami nikmati dalam ibadah kami pagi ini. Seluruh umat-Mu Tuhan berkati, semua hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati, membuat semua bertambah-tambah dalam kasih karunia-Mu. Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, segala persembahan yang dipersembahkan umat-Mu untuk mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Pagi ini Tuhan memberkati mereka yang mengulurkan tangan mereka untuk memberkati pekerjaan-Mu. Tuhan mengulurkan tangan-Mu juga untuk memberkati usaha mereka, memberkati pekerjaan mereka, membuat mereka semakin bertambah-tambah di dalam anugerah dan kasih karunia Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan pengharapan umat-Mu yang diisi di dalam kapsul waktu pengharapan untuk tahun 2025. Hamba-Mu tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan turun tangan atas umat-Mu, turun tangan atas apa yang menjadi harapan, impian dan keyakinan mereka. Perkuat dan perteguh iman, percaya dan pengharapan mereka, agar mereka berharap kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Tahun 2025 ada terobosan-terobosan yang dialami oleh umat-Mu, karena tidak sia-sia percaya kepada Tuhan, tidak sia-sia hidup berharap kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Ke dalam tangan-Mu hamba percayakan seluruh umat-Mu Tuhan. Sepanjang 1 minggu ke depan kami ini, dimanapun umat-Mu berada, kemanapun mereka pergi, apapun keadaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada campur tangan Tuhan, dan selalu ada berkat-berkat Tuhan yang mereka alami, mereka nikmati dalam hidup mereka. Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Penjagaan dan pemeliharaan Tuhan tetap nyata atas umat-Mu sepanjang 1 minggu ke depan kami ini. Kami doakan bangsa dan negara kami. Kami doakan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah. Kami doakan daerah kami Kabupaten Tulungagung. Kami doakan lingkungan di mana kami berada. Tuhan memberkati Bapa. Sejahtera-Mu atas daerah kami, sejahtera-Mu atas lingkungan kami. Karena firman-Mu, sejahtera daerah kami adalah sejahtera kami. Terima kasih Bapa, turunkan segala berkat-Mu atas umat-Mu tanpa seorang pun yang dikecualikan. Kecil besar tua muda semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terkecuali, semua pulang dengan membawa berkat anugerah Bapa yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat daripadanya. Kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan penyertaan yang tidak berkesudahan dari Allah Immanuel Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan baru dan damai sejahtera yang sempurna dalam pimpinan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita pulang dengan segala berkat anugerah Allah yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa terima kasih. Bapa